Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih dengan tema yang sama, hari ini prestasi sejak dini. Masih bersama Zaki dan juga ibundanya, Bunda Eko. Nah ini luar biasa sekali ya, kita sudah melihat perjalanan seorang Zaki di awal tadi. Ini kalau kita melihat Zaki di sekolah mungkin aktif banget ya. Ini pakai banget kalau kata orang sekarang. Iya memang. Ini kalau di rumah nih gimana nih Zakinya nih? Di rumah masih aktif ya, dia tipe anak yang nggak bisa diam. Jadi kadang-kadang di sekolah pulang sudah mau maghrib, tapi terus habis maghrib dia kadang-kadang buka buku, kadang-kadang dia latihan fisik, karena nggak tahu apa, apalagi masa liburan kayak gini tuh, kadang-kadang dia tahu-tahu lari pagi, kadang-kadang dia olahraga, pokoknya nggak diem. Kalau enggak memang dia karena passionnya matematika, dia pasti setiap hari itu saya lihat selalu ada menyempatkan waktu untuk buka-buka soal-soal matematika, otodidak, nonton YouTube, selain bimbingan dari guru. Jadi dia kayaknya memang mengalokasikan waktu khusus deh kalau untuk matematika. Memang ada ruang khusus tentunya untuk Iya, karena dia gini, dia tuh passionnya. Jadi kadang-kadang kalau dengar dia teriak-teriak sendiri, oh pasti ada soal matematika yang biasa dia jawab nih. Gitu. Saya udah tahu, kalau dia sudah kegirangan gitu, ini dia pasti sedang ngerjakan soal matematika, dia dapat jawabannya gitu. Nah, ini memang Iseng-isengnya maupun waktu libur juga kayak gitu. Memang passion. Passionnya produktif juga tentunya Zaki ya. Ini Zaki, ini kalau masalah prestasi kan dari sejak SD tentunya ya. Untuk menimbulkan tetap produktif dan juga tetap stabil. Itu Zaki gimana sih cara kamu agar tetap bisa stabil terus nih, konsisten dengan target kamu matematika di SMP bahkan sampai ke SMA sekarang itu. Apa sih caranya gitu? Cara yang saya selalu gunakan yaitu untuk selalu mencintai apapun yang kamu lakukan pada saat itu. Karena rata-rata seseorang kalau misalnya melakukan sesuatu itu dengan hati yang berat, itu tuh mau besar apapun usahanya untuk berusaha konsisten, dianya kemungkinan besar suatu hari di nantinya itu bakal berhenti kalau dianya belum memang cinta dan emang senang ngerjain hal tersebut kayak gitu, Kak. Jadi ketika saya menata matematika ataupun apapun yang saya ingin dalemin gitu, maukah itu bermain piano, berolahraga, atau misalnya ya sekali lagi matematika, itu saya selalu berusaha untuk cari di mana sih senangnya di subjek ini. Nah, baru dari sana saya setiap kali melakukannya itu selalu saya coba ambil senangnya, dan walaupun ada ya mungkin masa-masa agak capek kayak gitu ngerjainnya, kadang-kadang terasa terpaksa, tapi if you push on, good things will happen gitu. Hal yang baik akan terjadi. Ini kalau ngomong masalah matematika, ini saya sendiri aja ya pemirsa mengatakan kayak, duh ini musuh aku banget nih matematika ya. Pasti pemirsa di rumah juga pertanyaan-tanya nih, apa sih yang menarik dari matematika? Nah, ini apa yang menarik dari matematika sehingga seorang Zaki ini bisa berprestasi sejauh ini dan sangat cinta sekali dari kata mamanya tiap hari baca matematika. Apa yang bikin kamu tertarik nih Zaki? Cuma Zaki yang bisa jawab. Bagi pemirsa semua ya, yang ingin berusaha untuk mencoba matematika, kita harus mengerti dulu kenapa sebenarnya si matematika itu dibenci dari awal. Karena sistemnya di sekolah sekarang ini, kalau misalnya mengajarkan hal-hal tentang matematika, itu tuh selalu kita dibawa atau digiring ke hal-hal seperti kita mempelajari pelajaran lain, yaitu dihafalkan. Kalau misalnya kita melihat ada suatu rumus di matematika atau suatu konsep di matematika, itu tuh selalu aja kita itu diminta untuk menghafalkannya. Misalnya kan rumus kuadrat, ya susah lah ya kalau misalnya kita bakal hafal itu
kalau misalnya hal tersebut tidak penting untuk kita atau tidak kita emang mengerti dari mana asal usul rumusnya, kita kemungkinan besar bakal lupa nih. Mungkin kita belajarnya di SMP, di SMA palingan sudah bakal lupa lagi, di SMA bakal harus ngapalin lagi gitu toh. Jadi kalau kita memang sudah dari awal mengerti, dan itu konsep penting dari matematika untuk mengerti, karena matematika itu seperti suatu bahasa yang harus kita pelajari dan harus kita mengerti. Nah, ketika kita sudah mengerti dari mana asal-usul dan fondasi matematika, dari mana datangnya semua rumus-rumus itu, kita bakal jauh lebih, nggak cuman pertama mudah ngapalnya, dua, juga lebih tertarik dan lebih cinta, karena matematika itu nggak cuma angka-angka aja, tetapi konsepsi dan idenya itu loh yang sebenarnya menarik di matematika. Jadi menurut saya itu sih Kak, untuk mengerti idenya. Luar biasa, memang ada banyak sekali hal-hal yang membuat seorang Zaki tadi tertarik ya. Tentunya berarti Zaki ini suka memecahkan suatu masalah dengan terkonsep ya, luar biasa sekali. Ini kalau mamanya nih, kan dari SD Zaki ada prestasi main. Iya, dari Dulu SD. pada awal mula melihat Zaki itu tertarik pada matematika, itu bagaimana sih tanggapan mama gitu? Iya, sebenarnya berawal dari memang karena kebetulan Zaki ini rajin belajar ya. Jadi memang termasuk yang di akademik cukup berprestasi, sehingga di kelas 4 guru matematikanya mengambilnya untuk mencoba mengikuti OSN. Sejak itu saya pikir why not? Terus dianya juga kelihatannya gurunya, kami sangat berterima kasih dengan Bu Yeni ya. Saya mention lagi Bu Yeni karena beliau itu begitu sabar mengajar matematika. Kadang-kadang mamanya yang nggak sabar. Kadang-kadang selepas sekolah itu sampai asar, one on one mereka memecahkan soal-soal matematika itu. Yang mamanya mau jemput, kadang nanti 1 jam lagi mah, terus 1 jam lagi. Jadi kami memang berterima kasih, fondasi awalnya itu memang kalau saya sih support aja. Tentu saja kita memang harus harus agak repot kadang-kadang. Kayak misalnya dia OSN-nya lolos tingkat nasional harus ke Padang. Karena dia masih SD kita harus membersamai, cuti kantor ya kayak gitu. Tapi support orang tua tuh sangat penting. Kalau kita tidak bersamai kayaknya anak-anak itu tidak punya energi tambahan. Jadi kalau saya kuncinya kalau anak-anak membutuhkan support, urusan lain saya tinggalkan. Ini tentunya peran orang tua tadi memang sangat utama sekali ya. Bagaimana mendukung anaknya, membimbing anaknya. Karena memang kalau masa SD, SMP, SMA, bahkan sampai kapanpun peran orang tua tuh nggak bisa tinggalin, Maya. Betul. Karena terus membimbing tuh nih ya. Iya. Nah ini kita melihat Zaki ini sangat disiplin sekali, sangat fokus sekali untuk menentukan step by stepnya tadi. Terus juga memiliki Anaknya target. serius. Serius ya. Jadi untuk agar bisa disiplin gitu gimana sih Zaki? Tentunya tetap fokus ya. Untuk apalagi jadwal latihan kan harus tertata dengan rapi tadi. Itu gimana cara Zaki nih? Permisi ngomong boleh di Boleh. Maksudnya kayak biar disiplin gitu ya. Karena kalau sekarang ini kan kita tuh susah banget gitu ya untuk belajar. Hari ini belajar, nantilah minggu depan lagi belajar gitu. Ya, boleh diputar balik nggak? Diputar balik maksudnya? Karena sebenarnya saya kalau dibilang orangnya disiplin, sebenarnya sih nggak terlalu, karena nggak harus dari jam segini sampai jam segini belajar, atau dari jam segini sampai jam segini harus belajar. Itu mohon maaf tipe orang masing-masing ya, tetapi cara atau metode belajar saya, mohon maaf ngomongnya bukan seperti itu. Saya biasanya belajar secara otodidak, itu tuh kapan maunya aja, tetapi saya yang berusaha saya tingkatkan itu keinginan saya. Jadi makin banyak maunya, bakal makin banyak gitu saya belajarnya. Berarti nggak ada waktu pastinya gitu ya buat belajar-belajarnya gitu. Main random. Oh, ini tadi kan Tapi banyak maunya. Tapi banyak maunya. Jadi kelihatannya belajar mulu, tapi ganti-ganti. Jadi dia itu kayaknya, Mas, tipenya dia nggak durasinya nggak lama untuk setiap belajar. Jadi misalnya dia belajar matematika nih, mecahkan satu soal, sampai soalnya terpecahkan dia happy-happy, kemudian dia pindah ke piano, main piano. Terus nanti dia pindah lagi exercise, latihan olahraga, terus dia balik lagi ke buku, gitu. Jadi durasinya nggak lama sepertinya. Pindah-pindah, loncat-loncat, tapi itu dikerjakan setiap hari. Wah, luar biasa. Karena Dikerjakan investasi kita setiap pemirsa hari. ya, mungkin kalau orang-orang yang cerdas luar biasa ini belajarnya teratur. Ternyata memang tadi ada pembagian-pembagian langsung luar biasa. Ini kita bakal bahas lagi ya bersama mamanya dan juga Zaki. Untuk pemirsa di rumah, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Perendo.